Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan Hasyiyah As-Sawi ala Tafsir Jalalain. Pada kesempatan ini kita akan membaca Suratun Nas, Surah An-Nas. Surah An-Nas ini makiyatun au madaniyatun. Ini ada khilaf. Ada yang mengatakan makiyah, ada yang mengatakan madaniyah. Jumlah ayatnya ini ada situ ayatin, ada 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakan, a'udzu aku berlindung birabbin nas dengan Tuhannya manusia. Ai khaliqihim pencipta manusia, malikihim yang menguasai manusia. Khusu bidzikri, mereka manusia dikhususkan bidzikri dengan disebutkan. Itu tujuannya adalah tasyrifan lahum, untuk memuliakan mereka manusia. Bahkan kekasih Allah pun diambil daripada bangsa manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi dikhususkannya penyebutan An-Nas itu tujuannya adalah tasyrifan lahum, yaitu untuk memuliakan mereka. Wa munasabatan lil isti'adzah, dan tujuannya lagi adalah untuk menyesuaikan isti'adzah, permohonan perlindungan, min syarril muwaswis, yaitu dari keburukan yang menggoda fi sudurihim, pada dada-dada mereka. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia. Nah, malikin nas dan ilahin nas ini adalah badalani, dua badal dari Rabbin nas, au sifatani, atau dua sifat dari Rabbin nas, au atfa bayanin, atau ataf bayan. Wa udhira al mudhaful ilaih, dan ditampakkan apa mudhaf ilaih, An-Nas-An-Nasnya tadi itu ditampakkan mudhaf ilaihnya, fihima pada keduanya, malikin nas, ilahin nas, itu ziyadatan lil bayan, itu supaya menambah jelas. Jadi mudhaf ilaih pada kata malikin nas, ilahin nas itu kan sebenarnya bisa juga itu ditampakkan dengan malikihim, ilahihim, jadikan dhamir. Nah, kenapa malikin nas, ilahin nas, nasnya itu ditampakkan, mudhaf ilaihnya itu ditampakkan? Alasannya ziyadatan lil bayan, yaitu supaya menambah jelas. Nah, coba kita baca hasyiyahnya. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan au madaniyatun ai wa huwa shahih. Nah, kalau surah ini adalah termasuk surah Madaniyah, ini adalah pendapat yang sahih. Lima taqaddama, karena apa yang telah lewat, min dari anna sababan nuzul, bahasanya sebab turunnya An-Nas ini adalah waqi'atus sihir, yaitu kejadian sihir, yang menimpa Nabi. Wahiyah, adapun kejadian sihir itu terjadinya bil Madinah, di Madinah, sehingga pendapat yang sahih, yang benar, ayat ini adalah turun di Madinah, yaitu sanata sab'in, pada tahun ke-7 Hijriyah. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan ayat An-Nas ini ada situ ayatin, ada 6 ayat. Ai wa suratul lati qablaha khamsun, dan surah sebelumnya yaitu surah Al-Falaq itu jumlahnya adalah ada 6 ayat. Fatakunul jumlah, sehingga jumlah keseluruhannya antara An-Nas dan Al-Falaq itu ada ihda asyrata ayatan, ada 11 ayat. Nah, jumlah 11 ayat, jumlah 11 ini adalah iddatul uqad, ini adalah jumlahnya ikatan-ikatan, wal ibri, dan jumlahnya jarum-jarum dan jarum. Al-hasila ini yang keduanya itu ada fisihri, pada sihir. Jadi jumlah ikatan dan jarum yang digunakan untuk menyihir Nabi itu ada 11 ikatan dan 11 jarum. Qauluhu, firman Allah SWT, qul a'udzu,
Aku katakanlah a'udzu, aku berlindung, atahassanu. Maksudnya adalah atahassanu, aku membentengi diri. Wal amru, adapun perintahnya a'udzu tadi itu lin nabi. Qul a'udzu, ini perintahnya lin nabi, untuk nabi. Wa yatanawalu ghairahu, dan bisa juga mencakup kepada selain nabi min ummatihi, dari umatnya. Lianna awamiral Qur'an, karena perintah-perintah Al-Qur'an, wa nawahiyahu, dan larangan-larangan Al-Qur'an itu la tukhtasu, itu tidak dikhususkan fardan, kepada seorang, duna fardin, tidak yang lainnya. Artinya seluruh perintah dan larangan yang ada dalam Quran itu bisa untuk Nabi secara khusus dan juga bisa mencakup kepada umatnya. Kemudian qauluhu, firman Allah An-Nas. Kata An-Nas dalam firman Allah tadi itu asluhu, asalnya An-Nas itu imma, ada kalanya unas, diambil daripada kata unas, hudhifatil hamzatu, hamzahnya dibuang sehingga menjadi An-Nas. Atau nas tadi diambil daripada naus, ma'khudun, naus ini diambil imma ada kalanya minnas, daripada kata An-Nas. Idza taharraka, ketika nas tadi itu taharraka, bergerak. Khussa bil bashar, dan itu dikhususkan kepada manusia. Kenapa? Li'annahu al-mutaharrikul harakah, karena manusia itu penggerak gerakan, al-mu'tad biha, yang diperhitungkan dengannya, an-nasyiah, yang muncul, gerakan tadi muncul, an ru'yatin, daripada penglihatan, wa tadabburin, dan daripada perenungan. Tuhurikatil wawu, wawunya naus tadi, jadi kata An-Nas tadi diambil daripada kata naus. Nah, tuhurikatil wawu, wawunya itu diharokati, wan fataha maqablaha, dan dibaca fathah maqablaha, huruf sebelumnya wawu. Nunnya tadi dibaca fathah. Kulibat alifan, sehingga wawunya tadi dirubah menjadi alif sehingga menjadi An-Nas. Atau An-Nas itu diambil minal unus, diambil daripada kata unus. Nah, unus ini diddul wahsyah, kebalikan daripada kegelisahan. Li'annahu yu'nas bihi, karena manusia itu ketika didampingi manusia yang lainnya, maka dia akan terhibur atau bahagia. Atau minan nisyan, kata An-Nas itu diambil daripada kata nisyan. Likaunihi, karena adanya lupa, itu adalah sya'nahu, kondisinya manusia, wa taba'ahu, dan tabiatnya manusia. Jadi manusia itu diambil daripada kata nisyan karena kondisi biasanya manusia ini adalah lupa, dan tabiatnya manusia ini adalah pelupa. Alhasil makna manusia itu banyak sekali, dan perbedaan para ulama di dalam mentafsirkan makna An-Nas itu tidak bertentangan, tetapi justru malah saling melengkapi. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan Rabbin nas ay khaliqihim, pencipta manusia, ay mujidihim, yaitu zat yang menjadikan, mewujudkan manusia, mujidihim minal adam, yang mewujudkan manusia minal adam, dari tidak ada. Qauluhu, perkataan syarah khussu bidzikri, manusia itu dikhususkan dengan penyebutan, wa ingkana rabba jamil khalaik, meskipun Allah itu Tuhannya seluruh makhluk. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan tasyrifan lahum, karena untuk memuliakan manusia, min haitsu, dari segi annahu ta'ala, bahasanya Allah SWT itu akhdama lahum al malaikata, akhdama lahum malaikata qudsihi, Allah menjadikan para malaikatnya itu pelayan bagi manusia. Wa ja'ala lahum, dan Allah menjadikan lahum untuk manusia
itu ma fil ardi, segala sesuatu yang ada di bumi jami'an seluruhnya. Wa amadahum, dan Allah memberikan hum kepada manusia bil akal wal ilmi, dan ilmu. Jadi manusia ini Allah kasih ilmu dan akal. Allah jadikan juga segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk manusia, dan Allah jadikan malaikat ini supaya melayani manusia, sehingga ada malaikat yang menjaga manusia, angin, pembagi rezeki, dan yang lain-lainnya. Nah, itu semua untuk melayani manusia. Fa in qamu bitilkal wadhifah, wa kallafahum, dan Allah membebani manusia bi khidmatihi, supaya manusia tadi berkhidmat melayani Allah Subhanahu wa taala. Fa in qamu bitilkal wadhifah, dan jika mereka manusia itu melaksanakan tugas itu melayani Allah tadi, kana lahum izzud dunya wa ukhra, maka bagi manusia itu memiliki kemuliaan dunia dan akhirat. Wa illam yaqumu biha, akan tapi jika mereka manusia itu enggak melaksanakan biha, tugas tadi, yaitu berkhidmat kepada Allah, raddu li asfalis safilin, maka mereka akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Falam yusawu kalban wala khingziron, sehingga mereka tidak sama dengan anjing dan babi. Wa idza alimta bidzalika, dan jika kamu telah mengetahui hal itu, annahu rabbun nas, bahasanya Allah itu Tuhannya manusia, fahuwa rabbun nas, Allah itu adalah Tuhannya manusia, fahuwa rabbu ghairihim bil aula, maka adapun Allah Tuhan selain manusia itu lebih utama. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan munasabatan lil isti'adah, yaitu supaya sesuai dengan isti'adah, permohonan perlindungan, ila akhirih, perkataan ini ay faka'annahu, seolah-olah dia mengatakan qala a'udzu min syarril muwaswis, aku berlindung dari keburukan muwaswis, orang yang menggoda, ilan nas, kepada manusia, aku berlindung bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, al maliki lahum, yang menguasai lahum mereka. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.